Seni pertunjukan wayang kulit sudah sangat terkenal di Bali. Di Kabupaten Badung, hampir di setiap kecamatan di wilayah dengan julukan Gumi Keris ini, muncul regenerasi seniman seni pedalangan yang berupaya melestarikan kesenian warisan leluhur yang adiluhung. Seni pertunjukan wayang kulit diyakini tetap ajeg lestari di Bali karena berkaitan erat dengan ritual keagamaan Hindu. Kesenian ini juga patut dilestarikan karena mengandung nilai filosofis dan syarat nilai moral yang dapat dijadikan sesuluh hidup. Karena itu, kesenian yang sudah berkembang sejak berabad-abad di Pulau Dewata ini, selain sebagai tontonan, sekaligus berfungsi utama sebagai tuntunan. Dalam konteks itu, dalang memiliki peran strategis untuk menuturkan tuntunan hidup kepada masyarakat penonton melalui pentas wayang kulit. Itu sebabnya dalang wayang kulit sering disebut sebagai guru loka. Salah satu seniman wayang kulit di Kecamatan Kuta Badung, tepatnya di Banjarpadang, Kelurahan Kerobokan, yang memiliki keinginan kuat melestarikan seni pedalangan warisan leluhur adalah I Gede Sudarmo SSMSI. Guru pengajar di SMPN 2 Kuta Utara ini merupakan dalang wayang kulit generasi ketiga di lingkungan keluarganya. Seperti apa kesenimanan ayah dua anak ini? Bagaimana kiprahnya dalam seni pedalangan dan seni petopengan? Ikuti taksu berikut. I Gede Sudarmo memiliki tekad kuat untuk melestarikan seni pedalangan warisan leluhur. Keinginan itu muncul tak terlepas dari pesan sang kakek agar dirinya juga belajar mendalang dan menari topeng untuk meneruskan kiprah leluhur. Sebab kakeknya Iketut Tutut almarhum merupakan seniman dalang wayang kulit yang tersohor pada zamannya. Demikian juga ayahnya Ceromangku dalang wayang teje, juga dalang wayang kulit hingga kini, dan ibunya Nimadi Sameti SPD, pensiunan guru. Karena itu, sejak lulus dari Fakultas Sastra Unut tahun 1993, Sudarmo langsung belajar ngewayang secara otodidak, baik dari ayahnya maupun belajar langsung dari menonton pementasan wayang dan dari pemutaran kaset rekaman wayang. Seperti peribahasa kuno yang menyatakan, air cucuran jatuhnya ke pelimbahan juga. Demikian pula bakat seni leluhurnya secara alami menurun ke diri Sudarmo. Menguasai seni pedalangan yang baru hitungan beberapa tahun, Sudarmo sudah dipercaya mewakili Kecamatan Kuta untuk mengikuti lomba wayang kulit yang bernafaskan P4 yang digelar Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila BP7 Kabupaten Badung tahun 1996. Dalam lomba itu ia berhasil meraih juara 2. Prestasi ini semakin memantik semangat suami Niketut Yuniarti ini untuk terus belajar mendalang. Perjalanan kesenian titiang ring pedalangan niko diawali dari tahun 1993. Setelah tiang tamat kuliah ling Fakultas Sastra Unut, saya melanjutkan istilahnya leluhur yang memang sudah menjadi tradisi di keluarga kami, dari kakek, bapak, kemudian tiang sendiri, dan mudah-mudahan anak juga nanti melanjutkan. Terus keseniman titiang tidak bersekolah atau tamat pedalangan, boleh dikatakan titiang belajar secara alami, otodidak. Titiang berguru, nonton, di mana ada pementasan wayang, tiang ke sana. Kemudian beberapa ada yang mungkin penting, tiang pungut, tiang masukkan ke dalam hati. Kemudian juga belajar dari kaset. Nah, ketika itu belum ada YouTube, sehingga tiang harus banyak ke lapangan mencari informasi tentang pedalangan. Kemudian tahun 96-97
di Badung menyelenggarakan festival wayang kulit bernapaskan P4. Nah, kebetulan saat itu di Kute durung wonten akeh dalang sekali mangkin titiang mewakili Kute ikut festival tersebut. Dan saat itu Petang diwakili oleh Ida Bagus Ketut Suweno dari Sanakan, kemudian Mengui diwakili oleh Made Arke dari Umo Candi, kemudian dari Abian Semal diwakili oleh Ida Bagus Gunawan, dan dari Kute tiang sendiri yang mewakili. Pada saat itu titiang istilahnya baru beberapa tahun saja, dengan teman-teman yang lain itu sudah boleh dikatakan dalang-dalang yang senior. Namun dalam pementasan Dewan Juri memberikan tiang pada situ juara 2 tingkat Kabupaten Badung Festival Wayang Kulit Bernapaskan P4. Kemudian selanjutnya dengan berjalannya waktu yang namanya pergine, suka dukanya, pentas, perjalan, bahkan ke Kintamani pernah, Denpasar juga pernah, Tabanan juga pernah. Kalau di Badung, ya lumayan. Di tiang pentas-pentas dalam artian ada saudara mungkin sebagai wali, itu yang tiang sudah jalani hingga sekarang. Sesuai pesan sang kakek, selain mendalang, Sudarmo juga belajar tari topeng. Ia pun berguru menari topeng dari seniman Iwayan Tegug almarhum yang veteran pejuang asal desa Penarungan Mengui Badung. Cita-citanya memang ingin jadi seniman topeng selain mendalang. Seniman topeng Tugek Carangsari, Gusti Ngurah Windia adalah salah satu sosok idolanya yang mampu memerankan semua tokoh dalam seni pertunjukan tersebut. Sudarmo pun ingin menguasai tari topeng Pajegan seperti Ngurah Windia. Tetapi dalam prakteknya di lapangan, malah ia sering pentas melibatkan teman-teman, bukan majek, karena atas permintaan penanggap. Kalau dari kakek, karena memang tiang terlahir itu kakek sudah tua sekali, bahkan berumur lanjut ratusan tahun. Tiang dipesankan oleh kakek agar kengkian dia caraan cian pangcinyidang ngelanjutan leluhur, terutama wayang. Nah di Subana bendan cibisong wayang, guru iban cingigel, kentan pesan kak tiang niki. Akhirnya lanjut ke tiang punya orang tua bapak, inspirasi yang tiang dapat, terutama motivasi, dukungan, moral, spiritual, termasuk membuat wayang, membuat topeng niki luar biasa. Dukungan dari orang tua tiang, terutama bapak tiang yang Pak Wayan Tejo. Di samping itu hal-hal yang lain, spirit, doa, semangat luar biasa yang tiang rasakan, yang diberikan oleh orang tua tiang. Kalau kesulitan tentunya siapapun meskipun dia secara istilahnya belajar ataupun menempuh ilmu di bidangnya, tentunya pasti ada kesulitan-kesulitan yang memang kita temui di lapangan. Terutama kadang-kadang bahasa, kadang-kadang kande. Nah makanya dari itu sebagai seorang dalang harus lincah, belajar, membaca, mendengar, menyimak, sehingga apa yang akan diharapkan menjadi lebih bagus ke depannya. Itu yang tiang rasakan. Khusus di tari, karena tiang terus terang saja tidak ada dasar nari, tiang mencari guru. Dan kebetulan tiang kenal dengan almarhum Bapak Wayan Tegug dari Banjar Blungmang, Penarungan Mengui Badung.
Di sanalah tiang banyak belajar tentang tari topeng. Sehingga dari tahun 2009 tiang belajar hampir 2 tahun, cukup lama, sehingga 2011 tiang dinyatakan tamat meskipun secara otodidak dan akhirnya tampil di masyarakat, kebetulan pada situ di Banjartiang. Sedangkan untuk bahasa, karena kebetulan tiang sudah sempat mengenyam di sastra Bali, secara umum dasar-dasar angga hunggoing basa, sor singe basa, kita sudah memahami sedikit, namun kita harus lebih banyak belajar dan belajar, menyimak, mendengar, melihat, menonton, sehingga apa yang kita harapkan menjadi lebih dari yang kemarin-kemarin. Konsep tiang Dumun baru belajar tari, itu belajar topeng pajagan. Sekadi ampura titiang atu nabe ring carang sari, segera Gusti Ngurah Winil, nika anggap tiang sebagai seorang penari topeng pajagan yang memang luar biasa. Itu konsep tiang pertama kali. Namun perjalanan waktu di dalam masyarakat menjadi lain. Padahal awalnya tiang majag sendiri mungkin beberapa karakter, mungkin 5 sampai 6 sampai 7. Akhirnya ada masyarakat misalnya uput wali minta biar ada 2 sampai dengan 3 orang. Nah niki akhirnya dalam artian tiang harus mencari teman, sehingga apa yang diharapkan oleh penanggap nika menjadi baik. Ya, dan kebetulan tiang banyak punya rekanan yang memang motivasinya luar biasa untuk tiang, sehingga harus memang tetap belajar. Ya, pertama Pak Ketut Muade yang dikatakan sekarang Dalang Joblar, kemudian ada Pak Nyoman Sudano yang sering nulis prasasti yang dari Klepekan Tombak Bayo juga, itu yang kadang-kadang sering tiang ajak di dalam pentas. Kemudian ada lagi yang dosen di IKIP Pegri yang namanya Komang David Darmawan, yang namanya Dek Kinclong nih, juga sering tiang ajak, tergantung dari penanggap, misalnya 2 orang, 3 orang, ataupun selebihnya. Yang namanya Sangyang Taksu, kocap niki, tiang nah boleh manggihin, nenten dados, sinarangan, memargi. Silih sinunggil atau satu yang memang lebih daripada yang lainnya. Nah, tiang karena sebagai seorang dalang pertama kali, tiang cenderung di pedalangan yang tiang tekuni. Namun di sisi lain karena dituntut pesan dari leluhur, tidak boleh tidak, yang namanya topeng, tiang tetap juga jalankan sebagai berkesenian kelanjutan. Tetapi tiang tetap yang utama adalah seorang guru, seorang pendidik. Dalam melakoni dunia seni, selain menjalankan tugasnya sebagai guru, tentu Sudarmo dituntut harus pintar-pintar membagi waktu. Selama ini, swaginanya sebagai guru tetap jalan, di satu sisi ngayah di bidang spiritual dan berkesenian juga berjalan dengan baik. Untuk itu, di sekolah tiang, yang sekarang SMP Negeri 2 Kuta Utara, teman-teman tiang sudah tahu semua, termasuk staf pimpinan, khususnya kepala sekolah. Kalau memang ada tiang menjalankan kewajiban atau swadharma, sebelumnya atau jauh-jauh sebelumnya tiang sudah melapor. Sehingga di sekolah tidak terjadi hambatan ataupun mengganggu aktivitas tiang sebagai seorang guru. Nah, di dalam media pedalangan itu yang namanya bahasa Bali atau bahasa Kawi itu tidak bisa terlepas. Bahkan dikatakan boleh saling memberikan penghidupan atau kehidupan, boleh dikatakan berkolaborasi. Sehingga di dalam juga hal-hal tersebut sebagai seorang guru di sekolah,
tidak lepas titiang juga bercerita tentang cerita-cerita yang berkait dengan pelajaran bahasa Bali, khususnya pedalangan. Sehingga anak-anak secara otomatis di samping dia belajar bahasa Bali, juga mengenal tentang cerita-cerita di dalam pewayangan. Pertama yang tiang rasakan, kalau di sekolah itu memang boleh dikatakan titiang keturunan guru. Dari kakek, kemudian ibu tiang, kemudian lanjut ke tiang. Itu di sekolah. Kemudian yang kedua, di dalam berkesenian, khususnya yang tiang cari sesungguhnya, bukan yang namanya sebuah materi ataupun hal yang berbau finansial. Tapi yang tiang cari adalah semacam pelestarian budaya, melanjutkan tradisi leluhur keluarga tiang. Kemudian yang terakhir adalah semacam kepuasan batin, kepuasan diri di dalam melaksanakan yadnya ataupun sebagai penginter wali di dalam sebuah yadnya. Ada semacam kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Bagi Sudarme, seni pertunjukan wayang kulit penting dilestarikan karena syarat pesan moral dan berhubungan erat dengan pelaksanaan upacara yadnya. Disinilah pentingnya keterpanggilan generasi milenial untuk ikut melestarikannya. Pertama, diharapkan sebagai generasi milenial, meskipun kita tahu sekarang zaman era globalisasi, bahkan dikatakan digital, tetapi silahkan belajar setinggi-tingginya. Tapi jangan lupa warisan leluhur yang memang tidak bisa kita nilai dengan uang seberapapun. Dan mudah-mudahan kebetulan pada saat ini anak tiang secara tidak langsung, tidak ada tiang menyuruh, tidak tiang ada memaksa, mungkin karena bisikan leluhur, dia mau melanjutkan khususnya di sekolah pedalangan, dan mudah-mudahan apa yang tiang miliki, nanti anak tiang bisa lebih dari tiang. Itu harapan tiang ke depan, Pak. Ayahnya Jero Mangku Dalang Wayan Teje sangat senang seni pedalangan yang diwariskan leluhurnya mampu diteruskan oleh putranya I Gede Sudarme dan cucunya I Made Dwi Dharma Putra. Jero Mangku Dalang Wayan Teje berharap seni tradisional yang erat hubungannya dengan ritual keagamaan Hindu ini makin lestari. Ia juga berharap putranya I Gede Sudarme mampu menjalani swadharma ini dengan baik, sesuai dengan situasi kekinian, serta tak henti-hentinya belajar. Terpenting lagi dalam menjalani swadharma dan swagina, hendaknya tetap berprinsip ngalih nyame atau mencari teman. Tiang dumadi sangkaning titah ide sang yang pramokawi ngelantur di tiang generasi kekalih sampai mangkin wenten sampun pianak generasi ketiga, wenten cucu generasi keempat. Sampun kelas 2 mangkin ring kokar. Sampun nika ngelanjutan indik puniki pedalangan. Inggih suka duka titiang ring pedalangan punika wantah ngelengang piteket leluhur taler manahe ngelengan taler ngelestarian duwe inggih punika usus ring pedalangan. Raris ring pedalangan punika dan dados lempas ring muput upakara Banten yen titiang komentar kadisa puniki diharapipun jalani saja menurut situasi kondisi mangkin yen tan bisa kenten punapiang sampun sesari cingak nih yen mangkin ta wenten nyingak sesari konten lebih sesari manmu mantrau padahal nutoton ulang-ulang mangda sampun kadisa punika
Yen manah titiang menurut iki sampun. Nah, diastunya nih pun titiang dan sekolah cuma tingkat SMA dengan dan makin sampun tingkat sarjana, ben tingkat sarjana ada nih pengalaman durung wentan. Niko pengalaman titiang sampun surah titiang. Yen meketo ngalih nyame, do ngalih harta. Nyame ya alih, saudara alih. Sapunika dekat titiang. Yakti ngentan deh. Belajar terus. Jangan ampun carikan di titiang demen nu kebat-kebit. Undang-undang sastra penapi. Makin melajah, makin liu titiang kirang. Dijejek kentannya, jejek nu tiang kirang. Sapuniko mana mangkin medab-dab wapi malih wenten cucu mawin ke asukan deriko apun ngelah dasar-dasar. Di mata putra keduanya, Imade Dwi Dharma Putra, yang saat ini menekuni seni pedalangan di SMKN 3 Sukawati Batu Bulan Gianyar, ayahnya I Gede Sudarme merupakan sosok yang menginspirasi dan membanggakan. Selain sebagai guru, ayahnya juga mampu meneruskan seni pedalangan yang dilakoni leluhur dan seni topeng. Karena itu, ia juga berkomitmen untuk mendalami seni pedalangan agar seni warisan leluhur ini tetap lestari. Puniki sebelumnya dari kecil tiang nggak ada tertarik gitu, tapi tahu ada tamian gini, TK, SD, SMP nggak ada tertarik. Akhirnya mau nyari SMA itu baru berpikir, oh wenten gini di rumah, siapa yang ambil gitu. Ya, akhirnya masuk di Kokar, belajar, akhirnya tahu dikit-dikit, akhirnya baru saya nyesel saya kok nggak dari dulu belajar gitu. Lihat bapak dulu padahal sering tertarik tapi nggak ada berjalan gitu, nggak ada maju gitu buat belajar. Sekarang berjalan aja dulu mengalir gimana belajar. Ini ada sanggarnya mau ada buat ini buat gitu, nanti ada rencana lah ke depannya mau buat garapan gitu nanti. Bapak kan basicnya di guru, bangga sekali tentu. Soalnya seni itu menyenangkan sebenarnya. Pemirsa, demikianlah kiprah I Gede Sudarme dalam bidang seni pedalangan dan seni topeng. Di sela-sela menjalani kewajibannya sebagai guru, Sudarme mampu membagi waktu dengan baik untuk melestarikan seni dan budaya warisan leluhur yang adiluhung. Semoga menginspirasi.